Sebelum lanjut episode 351-353, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Kota paling populer. Episode 351. Haha, Cheng Song benar-benar melakukan pekerjaannya dengan segera. Charlie Lu tersenyum dan berjalan kembali. Kemudian langsung menghubungi tim pengacara J-Sys Technology untuk menandatangani kontrak. Alasan mengapa dia menginginkan bagian keluarga adalah karena Dali adalah kota paling populer dalam pengobatan herbal Tiongkok. Banyak bahan obat penting dalam negeri yang diproduksi di Dali. Cheng Jia baru saja memonopoli bisnis obat-obatan. Dia memiliki seluruh rangkaian teknologi canggih peradaban kelas 1 di tangannya, dan tidak akan lama sebelum dia pasti akan merilis banyak teknologi canggih dalam kedokteran. Sejujurnya, orang-orang di dunia sekarang ini sangat mementingkan masalah kesehatan. Tentu saja, uang yang nyaman ini adalah yang terbaik untuk dibuat. Selama teknologinya lolos uji dan obatnya manjur, untungnya besar. Alasan mengapa Charlie Lu hanya membutuhkan 70% saham Cheng Jia adalah untuk memberi Cheng Jia cara untuk bertahan hidup, dan kemudian membiarkan Cheng Jia bekerja untuknya. Dia menandatangani 70% saham Cheng Jia, dan dia masih ingin Cheng Jia mengurus perusahaan farmasi. Sejujurnya, selama keluarga dewasa dilakukan dengan baik, di masa depan, ketika ia meluncurkan teknologi medis canggih, meskipun keluarga dewasa hanya akan menyumbang 30% dari saham, mereka juga akan menghasilkan banyak uang, bahkan lebih daripada yang mereka peroleh sekarang. Tentu saja, ini tergantung pada sikap di belakang keluarga. Jika kinerja tidak bagus, atau jika ada anti kerangka, Charlie Lu tidak keberatan mengusir mereka. Di malam hari, tim pengacara J-Sys Technology naik pesawat khusus ke Dali, dan kemudian bekerja lembur untuk menandatangani kontrak transfer ekuitas dengan Cheng Jia. Sejauh ini, perusahaan bahan obat Cheng Jia secara resmi terkait dengan teknologi industri Yiki. Cheng Hu juga menyetujui proposal Charlie Lu, dan dia masih bertanggung jawab atas perusahaan. Akhirnya, menyaksikan Charlie Lu dan yang lainnya mengantar Warren pergi, semua orang di keluarga yang sudah menikah akhirnya menghela napas lega. Jika Cheng Kuan tidak pergi ke rumah sakit untuk perawatan saat Cheng Hu pasti akan mematahkan kaki Cheng Kuan lagi. Hanya karena pria itu, seluruh keluarga yang sudah menikah telah berubah menjadi teknologi kakak J. Meskipun mereka masih memiliki 30% dari ekuitas, mereka tidak akan pernah membelinya kembali. Bahkan jika mereka tidak berkinerja baik selanjutnya, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengendalikan 30% ekuitas mereka pada akhirnya. Ayah, ini adalah momok yang biasa kamu alami. Jika kamu tidak terlalu memanjakannya, bagaimana kita bisa sampai ke titik ini ketika kita memulai sebuah keluarga? Cheng Hu memandang ayahnya Cheng Gongming dan berkata tanpa daya. Cheng Gongming menghela nafas berat, dan akhirnya menyadari kesalahannya. Beberapa dekade terakhir begitu mulus bagi mereka untuk memulai sebuah keluarga, dan bahkan dia sendiri berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di Dali, dan mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Tak disangka, karena keangkuhannya dan kegemarannya pada cucunya, ia akhirnya menimbulkan malapetaka. Namun, meski aset keluarga jatuh ke tangan J-Sys Technology, pada akhirnya tidak terjadi bencana yang lebih serius, yaitu alhamdulillah. Menurutmu bagaimana dia akan berurusan dengan Warren? Cheng Gongming mematikan topik pembicaraan. Cheng Hu bersandar lemah di sofa, dia sedikit tidak suka menjawab pertanyaan. Tetapi alasan terbesar mengapa dia menikah dan menjadi seperti sekarang ini adalah karena Warren telah menarik air ke bawah,
dan dia tentu saja tidak memiliki perasaan yang baik untuk Warren. Alasan mengapa Charlie Lu pada akhirnya menginginkan 70% dari ekuitas kita dan tidak membunuh kita adalah karena dia tahu tentang ini. Pelaku terbesarnya adalah Warren. Perlindungan Warren tidak akan dapat mempertahankan 80% darinya, tetapi Charlie Lu tidak akan melakukannya. Titik. Bahkan perusahaannya juga akan diduduki. Kata Cheng Hu. Dengan layout J-Sys teknologi tentunya tidak terbatas di dalam negeri saja. Visi masa depan mereka pasti ditempatkan di luar negeri. Jadi perlu ada perusahaan logistik dan pengangkutan dengan kapal kargo besar yang bisa ke luar negeri. Jadi menurut saya Charlie Lu yakin itu akan memaksa Warren untuk mentransfer semua ekuitas perusahaannya ke J-Sys teknologi, dan kemudian membunuh Warren. Cheng Gongming menganalisis. Yah, tapi ada bos besar di ibu kota di belakang Warren, itu tergantung pada Charlie Lu dan bos besar di Beijing itu, yang berani menjadi kuat. Tapi bos besar di Beijing tidak berani membunuh Charlie Lu sendiri, itu saja. Pasti. Itu juga menakutkan bahwa Warren bergerak. Singkatnya, masalah ini masih sedikit menarik, dan aku akan mengetahuinya setelah beberapa hari. Cheng Hu mengangguk, dia juga sangat berharap melihat Charlie Lu terbunuh. Warren. Jika bukan karena Warren, mereka tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Saat ini di Yuansu Group. Tuan Lu, saya juga dipaksa. Pria itu berkata, jika saya tidak membunuh Anda, dia akan membuat perusahaan saya bangkrut. Saya tidak punya jalan keluar sebelum mengkhianati Anda. Warren mencoba berdebat untuk dirinya sendiri, berharap Charlie Lu jangan melakukannya terlalu keras. Tentu saja, dia juga tahu bahwa dia telah melakukan langkah ini, dan Charlie Lu pada dasarnya tidak akan membiarkannya bertahan. Tapi Charlie Lu tidak membunuhnya dalam keluarga yang sudah menikah, tetapi membawanya ke perusahaannya, yang memberinya ruang untuk fantasi. Dia merasa bahwa Charlie Lu seharusnya menyukai perusahaannya. Jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, dia tidak akan keberatan memindahkan seluruh perusahaan ke Charlie Lu. Jangan bicara omong kosong, beri kamu dua pilihan. Salah satunya adalah aku akan membunuhmu secara langsung, dan yang lainnya adalah mentransfer semua perusahaanmu, dan kemudian membawaku untuk menemukan apa yang disebut bos modal, aku dapat mempertimbangkan untuk membunuhmu. Titik petik 2. Kejar Lu Said secara langsung. Seperti yang dianalisis Cheng Gongming, visi masa depan J-Sys teknologi tentu saja dunia, dan tentu tidak akan terbatas pada domestik. Jadi dia membutuhkan perusahaan transportasi dengan kapal kargo besar. Kebetulan grup Yuanzu memiliki kekuatan seperti itu. Dia awalnya memberi Warren kesempatan untuk makmur, tetapi Warren tidak hanya tidak menghargainya, tetapi bahkan ingin membunuhnya pada gilirannya, jadi apalagi yang bisa dia katakan. Ambil saja perusahaannya langsung. Aku memilih cara kedua. Warren mengangguk tanpa berpikir. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan apapun untuk menegosiasikan persyaratan dengan Charlie Lu, dan dia juga percaya bahwa jika dia memilih yang pertama, Charlie Lu akan membunuhnya 1000%. Bagaimana seorang panglima perang bisa peduli dengan hidupnya? Biarkan tim pengacara Anda datang sekarang, kata Charlie Lu. Ia selalu memperhatikan efisiensi dalam pekerjaannya. Meskipun sudah terlambat sekarang, dia hanya ingin melakukannya dengan benar hari ini. Tepat setelah jam 12 malam, semua ekuitas Yuanzu Jichai dipindahkan ke Qi di bawah teknologi J-Sys. Akhirnya berubah nama menjadi Yiki Yuanzu Group. Adapun uang di bank pribadi Warren, Charlie Lu tidak menyentuhnya. Selama Warren dapat membantunya menemukan orang besar di ibu kota, jika dia mengatakan dia tidak membunuh Warren, dia pasti tidak akan membunuhnya. Akhirnya,
Charlie Lu Daye memanggil semua kepala sekolah grup Yuanzu, dan setelah pertemuan untuk mereka, dia mengajak semua orang untuk makan malam. Dalam beberapa hari terakhir, biarkan orang-orang ini bertanggung jawab secara normal, dan setelah dia menyelesaikan masalah Tuan Yun, dia akan kembali untuk melihat siapa yang dipindahkan untuk mengendalikan Yiki Yuanzu. Memberi kesempatan. Episode 352. Setelah makan malam, Charlie Lu meminta Hua Lun untuk menghubungi mantan bos di Beijing, tetapi telepon pihak lain dimatikan. Hingga keesokan harinya, Warren masih gagal melewati nomor pihak lain dan dalam keadaan shutdown. Warren ditelepon sepanjang hari dan ditutup. Ponsel pihak lain dimatikan sepanjang waktu, dan Charlie Lu tidak dapat menemukan informasi identitas pihak lain. Presiden Lu, telah dalam keadaan ditutup dan tidak dapat melewatinya. Pada saat ini, punggung Warren sudah basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menghubungi pihak lain, Charlie Lu pasti akan membunuhnya. Faktanya, Charlie Lu juga berpikiran sama. Dia menduga bahwa pihak lain mungkin dari keluarga Xiao, dan Tuan Yun mungkin telah jatuh ke tangan keluarga Xiao. Karena itu adalah keluarga Xiao, mereka pasti akan datang kepadanya atas inisiatif. Maka tidak perlu menjaga Warren. Warren tidak berpengaruh. Charlie Lu memberi isyarat kepada Phil Du untuk memotong lehernya, lalu berjalan keluar. Tuan Lu, selama Anda tidak membunuh saya dapat melakukan apa saja untuk Anda. Omong-omong, saya masih memiliki 4 miliar uang tunai di kartu saya, dan saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Warren sangat ketakutan saat melihat ini. Dia bergegas mendekat dan berlutut di depan Charlie Lu. Dia baru berusia 40-an, dan dia benar-benar tidak ingin mati. Bahkan jika Anda memulai dari awal dan tidak memiliki apa-apa, itu lebih baik daripada mati seperti ini. Kurasa aku bisa memberinya kesempatan. Saat itu, kata Phil Du. Charlie Lu menoleh untuk melihat Phil Du, dan Phil Du menjelaskan, serahkan dia padaku, mungkin ada beberapa hal yang berguna, dan miliaran miliknya, kita juga bisa berinvestasi di kokang, atau mengembangkan kuil pembunuhan. Phil Du ingin menjaga Warren tetap hidup, terutama karena dia menyukai lebih dari 4 miliar yuan. Meskipun kuil pembunuhan dikenal tak terkalahkan di Burma, baru-baru ini dia mendengar berita bahwa Naypyidaw telah membeli senjata senilai 500 juta dolar AS dari negara bagian Su. Itu seharusnya terkena dampak kuil pembunuhan. Naypyidaw harus kejam, menggertakkan giginya dan bersikeras untuk melakukan perlombaan senjata dengan kokang. Kelompok Naypyidaw yang sudah miskin, jika semua pendapatan finansial mereka digunakan untuk membeli senjata, itu hanya akan membuatnya kehilangan hati rakyat dan mempercepat kematian mereka. Ini adalah ambisi Phil Du. Jika mereka memiliki lebih dari 4 miliar dan mereka membeli sejumlah senjata lagi, itu pasti akan memberi Naypyidaw dorongan. Oke, kalau begitu dia akan menyerahkannya padamu. Charlie Lu mengangguk dan keluar. Charlie Lu meminta sopir untuk mengantarnya kembali ke Joel City, sementara dia naik pesawat khusus kembali ke Joel City. Dalam 2 hari setelah kembali ke Joel City, liburan tahun baru berakhir. Pada malam sebelum mulai bekerja, Tang Qingshan membawa putranya Tang Dalong ke keluarga Charlie Lu. Melihat keduanya datang, Charlie Lu harus menyapa mereka. Tang Qingshan adalah ayah baptis Janet dan dapat dianggap sebagai kerabat. Dan Tang Dalong juga merupakan kader yang cakap dari perusahaannya, tentu saja dia tidak akan ketinggalan. Xiao Lu, ini jubah merah besar yang kubawa bersama temanku dari Gunung Wuyi. Coba tanyakan bagaimana caranya.
Tang Qingshan mengeluarkan sekotak daun teh yang indah dan menyerahkannya kepada Charlie Lu, dan berkata dengan antusias. Charlie Lu tersenyum, mengambil tehnya, dan meminta pengasuh di rumah untuk membuatnya. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke Dali untuk perjalanan beberapa hari yang lalu. Apakah ibu dan anak Yi Jun belum kembali? Tang Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu tanpa melihat Janet dan Chelsea. Di sisi neneknya, kata Charlie Lu. Rumahnya juga terlalu besar, meskipun keluarga Doug juga pindah, itu juga agak kosong. Tang Qingshan melihat bahwa Tang Dalong diam, jadi dia menabraknya dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Tapi di depan Charlie Lu, Tang Dalong selalu sedikit bengkok. Dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan baik. Sejujurnya, ketika dia datang ke sini hari ini, dia juga diseret ke dalam mobil oleh ayahnya. Dalong, katakan saja secara langsung. Charlie Lu tersenyum saat melihatnya. Melihat kata-kata Charlie Lu, Tang Dalong harus tersenyum canggung, dan berkata, Tuan Lu, ini masalahnya. Saya mendengar bahwa perusahaan ingin memindahkan seorang eksekutif tingkat tinggi ke Dali untuk memimpin grup Yiki Yuanzhu di 2 hari terakhir. Saya pikir, saya ingin pergi dan mencobanya. Saya tahu level apa yang ingin dilewati Presiden Lu. Pengacara perusahaan kembali sebelum Charlie Lu, dan setelah mereka kembali, mereka mengungkap ide Charlie Lu untuk mengatur manajemen tingkat tinggi untuk mengambil alih Yiki Yuanzhu. Tentu saja, itu juga karena Tang Dalong memiliki hubungan yang baik dengan salah satu pengacara sehingga dia diberitahu berita itu. Dia sekarang adalah manajer SDM JSIS Technology, pemimpin 100 super dari kelas jutaan baru. Tapi ini jelas tidak lebih baik daripada pergi keluar untuk menjalankan perusahaan besar dengan puluhan miliar aset. Di level perusahaan, dia masih belum level pengambilan keputusan nyata, jadi jika dia mengikuti langkah-langkah normal, kesempatan ini pasti bukan gilirannya. Tapi dia memiliki keuntungan, yaitu, dia masih berhubungan dengan Charlie Lu. Tentu saja, dia tidak berencana untuk mengambil kesempatan ini, tetapi setelah ayahnya mendengarnya, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini dan membawanya secara paksa ke sini. Selama dia mengambil kesempatan ini, maka putranya Tang Dalong akan benar-benar melangkah ke tingkat pengambilan keputusan teknologi JSIS. Ketika saatnya tiba, mari kita tidak membicarakan hal lain. Generasi gaji saja pasti akan menjadi 1 juta, tetapi lebih dari 10 juta. Charlie Lu memandang Tang Dalong. Sejujurnya, meskipun dia tidak tahu siapa yang akan mengurus Yiki Yuanzhu di masa lalu, dia tidak memikirkan Tang Dalong. Tang Dalong hanyalah seorang manajer personalia, dan dia benar-benar tidak dapat memasuki lingkaran pengambilan keputusannya. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Jika kamu memiliki kepercayaan diri, aku bisa memberimu kesempatan ini, tetapi jika kamu gagal memenuhi persyaratan kami, aku juga akan menjatuhkanmu. Charlie Lu berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberi Tang Dalong kesempatan ini untuk membiarkannya. Bukan tidak mungkin untuk mencobanya. Bagaimanapun, orang ini juga kembali dari luar negeri. Kebetulan Yiki Yuanzhu akan berurusan dengan orang asing di masa depan, mungkin dia benar-benar kandidat yang cocok. Ya, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengurus kantor cabang. Melihat Charlie Lu setuju, Tang Dalong sedikit bersemangat. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie Lu akan berjanji padanya. Dia tidak pernah suka terlibat dalam hubungan. Jika ayahnya tidak memaksa untuk menariknya, dia pasti tidak akan kembali dan memohon pada Charlie Lu. Tapi dia tidak berharap Charlie Lu benar-benar setuju dengannya. Xiao Lu, jangan khawatir. Dalong selalu menjadi orang yang nyata.
Dia telah menjadi master pembelajaran sejak dia masih kecil. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kepercayaan diri, dia benar-benar percaya diri. Dia pasti akan menjaga banyak cabang. Tang Qingshan juga bersemangat, mengatakan sesuatu yang baik untuk Tang Dalong. Tapi dia tidak melebih-lebihkan, Tang Dalong memang orang yang nyata. Yah, bagaimanapun, aku akan memberimu 1 tahun. Jika kamu tidak dapat menjawab permintaanku dalam 1 tahun, silakan kembali. Kata Charlie Lu. Teknologi J-SIS pasti hanya akan tumbuh lebih besar dan lebih besar di masa depan, dan itu pasti akan membutuhkan lebih banyak bakat. Tentu saja, dia bersedia melatih Tang Dalong. Menyelesaikan masalah. Episode 353. Jika Tang Dalong pergi ke Dali, masalah ini akan diselesaikan dengan cara ini. Tentu saja, sebelum dia pergi ke Dali, dia harus menyelesaikan masalah ini di sini. Charlie Lu menyerahkannya ke Wolwang. Akhirnya, Wolwang mengangkat wakil manajer Departemen Personalia untuk menggantikan Tang Dalong, dan berencana merekrut wakil manajer lain. Setelah mulai bekerja, Charlie Lu menghubungi Li Qingcheng. Bertahun-tahun yang lalu mereka berencana mengakuisisi perusahaan mesin untuk merakit mesin luar angkasa Yeki-01. Setelah mengeluarkan angin, Charlie Lu menerima telepon dari Li Qingcheng. Dia mengatakan bahwa dia bisa mengunjungi pabrik mesinnya tahun depan. Pada hari pertama bekerja, dia berinisiatif untuk menghubungi Li Qingcheng. Meskipun dia percaya bahwa jika dia tidak menghubungi Li Qingcheng pasti akan menghubunginya dalam beberapa hari. Tapi kemudian ada terlalu banyak hal, bagaimana dia bisa membuang waktu dengan sia-sia. Setelah menerima telepon dari Charlie Lu, wajah cantik Li Qingcheng tiba-tiba menunjukkan cahaya. Dia tidak sengaja menunggu telepon berdering lagi, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah panggilan Charlie Lu, dia segera menjawabnya. Tuan Lu, Anda bersenang-senang selama liburan, kata Li Qingcheng sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa Charlie Lu tidak bisa melihat senyum di wajahnya, itu mungkin penyakit akibat kerja. Li Qingcheng masih tersenyum. Tidak apa-apa, kan, izinkan saya mengatakannya. Anda mengatakan setahun yang lalu bahwa Anda akan membawa kami untuk melihat perusahaan mesin Anda. Kapan Anda akan bebas? Charlie Lu bertanya dengan lugas. Saya punya waktu hari ini. Bagaimanapun, jika Anda memiliki pesawat khusus, hanya perlu 1 jam untuk mencapai Qianyang, kata Li Qingcheng. Meskipun dia memiliki pengaturan lain hari ini, dia siap untuk mendorong secara langsung tanpa memikirkannya. Jelas menurutnya, kerjasama dengan teknologi Yiki lebih penting dari apapun. Yah, datanglah ke Taman Sains dan Teknologi, kita akan pergi ke Qianyang sebentar lagi. Kata Charlie Lu dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, senyum Li Qingcheng bertahan selama 2 menit penuh sebelum menghilang. Setelah tenang, dia mengangkat telepon dan membiarkan sekretaris masuk. Tuan Li. Sekretaris segera datang ke kantor Li Qingcheng. Panggil tim pengacara, ayo pergi ke J-SIS Technology. Kata Li Qing. Apakah J-SIS Technology setuju untuk bekerja sama dengan kita? Sekretaris itu memandang Li Qingcheng dengan heran. Dia juga tahu tentang fakta bahwa Li Qingcheng menelepon untuk mencari kerja sama setahun yang lalu. Sekarang dia pergi ke J-SIS Technology, itu berarti kerjasamanya harus maju. Yah, bawa mereka ke Qianyang untuk melihat pabrik kita hari ini. Li Qingcheng mengangguk dan berkata, kalau hanya melihat-lihat pabrik saja tidak perlu membawa tim pengacara, mungkin beberapa hari kemudian akan ada kesimpulan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, sekretaris merasa bahwa bahkan jika J-SIS Technology benar-benar bersedia bekerja sama dengan perusahaan mereka,
dia pasti tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan. Hubungi mereka. Li Qingcheng berkata tanpa pertanyaan. Tentu saja dia tahu bahwa bahkan jika Charlie Lu awalnya bermaksud untuk bekerja sama dengannya, peluang untuk menandatangani kontrak dengannya hari ini sangat kecil, dan bahkan tidak mungkin untuk bernegosiasi hari ini. Tapi dia selalu bahagia dan siap. Bagaimana jika Charlie Lu juga sedang terburu-buru, haruskah dia bernegosiasi dengan mereka hari ini? Apakah mereka akan memanggil pengacara untuk pergi ke sana lagi? Bukankah itu akan menunda waktu Charlie Lu? Dia selalu mengatakan bahwa dia lebih suka menghabiskan waktu menunggu kliennya daripada membiarkan mereka menunggunya. Oke. Melihat desakan Li Qingcheng, sekretaris itu mengangguk dan pergi untuk membuat pengaturan. Dalam setengah jam, Li Qingcheng akhirnya membawa timnya ke Taman Sains. Setelah bertemu dengan Charlie Lu dan melihat bahwa Charlie Lu juga pergi ke Qianyang bersama tim pengacaranya, Li Qingcheng tiba-tiba tersenyum penuh pengertian. Tetapi sekretarisnya harus menghela nafas, ini adalah celah antara dia dan Li Qingcheng. Jelas, Charlie Lu juga berpikir bahwa jika dia jatuh cinta dengan pabrik Li Qingcheng, dia akan melakukan negosiasi hari ini, atau dia tidak akan bisa pergi ke Qianyang dengan tim pengacara. Pabrik mesin Li Qingcheng berada di distrik baru Jinyang, yang baru saja dikembangkan. Pemerintah telah memberikan banyak kebijakan preferensial dan menarik banyak pengusaha untuk datang dan berkembang. Li Qingcheng datang untuk membangun pabrik produksi mesin pada waktu itu. Namun, pabrik mesinnya memproduksi mesin mobil, dan bisnisnya bagus, dan tidak ada ruginya. Alasan mengapa dia bersedia menjual ekuitasnya kepada J-Sys Technology adalah untuk membuka pintu kerjasama dengan J-Sys Technology. Ia juga melihat potensi tak terbatas dari J-Sys Technology di masa depan. Perusahaannya telah mencapai kemacetan, dan akan sulit untuk membuat terobosan dalam jangka pendek kecuali jika ada perubahan. Cita-citanya adalah membawa bisnis keluarga melampaui 4 keluarga besar dalam hidupnya, setidaknya untuk mencapai level 4 keluarga besar. Kemudian kerjasama dengan J-Sys Technology akan memberinya kesempatan untuk mencapai tujuan ini dalam jangka pendek. Pabriknya bernama Sunji Engine Group, dan skalanya cukup besar, dan pabriknya mencakup area yang sangat luas, yang dapat menambah beberapa jalur produksi penerbangan lagi. Mesin dirgantara umumnya tidak menggunakan beberapa baris. Mereka terutama dijual dan dirakit dengan pesawat generasi ke-6 Mi-100. Karena itu, Charlie Lu berencana merakit 5 lini produksi lagi. Jika Anda benar-benar ingin menjualnya ke dunia luar di masa depan, Anda dapat mengembangkannya lagi. Dan Sunji juga memiliki 5 lini produksi untuk mesin mobil, tetapi jika kita membicarakannya, Charlie Lu akan mempersiapkan mesin mobil universal, ia harus memperluas beberapa lini. Namun, mereka mengamati konfigurasi dan lokasi seluruh pabrik, dan ada cukup area untuk ekspansi. Sepanjang jalan, Li Qingcheng tinggal bersama Charlie Lu, menjelaskan berbagai situasi kepadanya. Apa yang dia tidak mengerti dijelaskan oleh manajer pabrik. Mereka semua berharap Charlie Lu bisa melihat bangunan pabrik mereka. Tuan Lu, bagaimana menurut Anda? Ini tidak jauh dari perusahaan penerbangan Anda, dan itu cukup untuk memperluas beberapa jalur produksi. Kami juga memiliki pekerja terampil yang cukup. Akhirnya, setelah mengunjungi seluruh pabrik, Li Qingcheng bertanya. Terutama karena kunjungan di sepanjang jalan, Charlie Lu tidak mengatakan apa-apa, dan dia tidak tahu apakah Charlie Lu akan menyukai pabriknya. Tiba-tiba dia sedikit cemas. Apakah Anda berencana untuk menjual seluruhnya, atau hanya menjual sebagian dari ekuitas? Charlie Lu bertanya. Tentu saja, dia lebih memilih akuisisi yang dimiliki sepenuhnya,
dengan menghapus semua pabrik sekaligus. Jual sebagian dari ekuitas. Li Qingcheng berkata. Jika ini adalah penjualan yang sepenuhnya dimiliki oleh Charlie Lu, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak kerjasama dengan J-Sys Technology? Jadi tentu saja dia hanya bisa menjual sebagian dari ekuitas. Jika Anda menjual sebagian dari ekuitas, maka ide saya adalah bahwa saya akan mengembangkan teknologi dan memegang 70% saham Anda. Tentu saja, keuntungan dari mesin masa depan akan dibagikan kepada Anda. Anda harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Charlie Lu berbalik dan berjalan ke kantor pabrik.